Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Langit Itu. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku di Nusantara ini. Di sini saya akan mengulas untuk pasca bentrok PWILS dengan FPI. Ini saya akan mengulas dari media Detik Hikmah. Setelah Front Persatuan Islam yang bernama FPI, kini giliran kubu Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah PWILS yang angkat bicara mengenai bentrokan acara Habib Rizieq di Pemalang. Gini kronologinya, menurut Detik Hikmah. Menurut Koordinator Komunikasi Antar Wilayah DPP PWILS, Andi Rustono, mereka bukan pihak yang memulai keributan. Bentrokan terjadi karena mereka diserang terlebih dahulu oleh FPI. Kami tidak bawa senjata tajam. Kalaupun ada yang bawa kayu, itu hanya pentungan untuk jaga diri. Karena di pinggir sawah banyak balok kayu, tapi serangan awal itu dari kubu yang berpakaian putih. Mereka melempar batu duluan, lalu terjadi chaos. Seperti itu ya. Jadi PWILS tidak menyerang dahulu dan PWILS tidak membawa sajam. Itu seperti itu. Padahal PWILS datang ke acara ceramah Habib Rizieq karena ingin menyampaikan aspirasi secara damai. Mereka berjumlah 4.000 orang dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Alasannya, peringatan awal untuk tidak mendatangkan Habib Rizieq ke acara pengajian. Itu harus digarisbawahi ya. Alasannya peringatan awal untuk tidak mendatangkan Habib Rizieq ke acara pengajian. Tidak didengarkan sebelum acara dimulai. Hal itu juga sudah disampaikan saat pertemuan bersama Kesbangpol pada 16 Juli lalu. Nah, di sini akan kelihatan ya mana yang menyerang dulu dan siapa yang membawa sajam. Dan sudah ada peringatan dari berbagai pihak, termasuk para kiai lokal yang mendesak bupati agar HRS tidak dihadirkan. Bahkan sempat ada pertemuan dengan Dandim dan Polres bersama pengurus pusat yang menyepakati secara informal bahwa HRS tidak akan berceramah. Tapi kesepakatan itu gagal diragukan, gagal ditegakkan, dan Andi meminta aparat memproses semua pihak yang terlibat dalam kericuan tersebut. Ia juga mendesak pemerintah untuk bersikap tegas terhadap tokoh maupun kelompok yang menurutnya menyebarkan provokasi dan memecah belah masyarakat melalui ceramah-ceramah keagamaannya. Kami sedang mempertanyakan kembali keindonesiaan kita. Kita bukan soal acara pengajian semata. Ini soal ceramah yang selalu provokator, ujar kebencian, pembelokan sejarah dan budaya yang dilakukan secara masif dan struktural oleh mereka. Negara tidak boleh absen tugasnya. Akibat bentrokan FPI dan PWILS, 15 orang mengalami luka, 4 diantaranya adalah polisi. Korban terdiri dari 4 personil Polri, 9 anggota PWILS, dan 2 dari FPI. Sebagian besar mengalami luka di bagian kepala akibat lemparan batu atau benda tumpul lainnya. 4 anggota polisi sudah pulang dan menjalani rawat jalan, ujar Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto.
dalam keterangannya Kamis 24 bulan 7 2025 di Mapolres Pemalang. Bentrok sendiri terjadi sekitar 50 meter dari panggung utama pengajian yang berada di kawasan padat penduduk. Meski sempat terjadi kericuhan, acara ceramah tetap berlangsung hingga selesai sekitar pukul 01.00 WIB dini hari. Kami bersama Kodim dan unsur terkait berhasil meredam insiden ini. Kami tengah mendalami penyebab bentrokan. Penyidikan dilakukan oleh Polres Pemalang dibantu Polda Jateng, tegasnya. Itulah sekilas dari saya yang menyampaikan informasi dari Detik Hikmah, dan kita bisa pahami, kita bisa mengerti siapa di antara PWILS dan siapa di antara FPI, siapa yang memulai dan siapa yang membawa saja. Tentunya miris dengan keadaan seperti ini, karena kami PWILS saat itu hanya untuk bernegosiasi, dan itu sampai puluhan kali gagal, dan terjadilah di situ chaos antara PWILS dengan FPI. Karena PWILS dilempari batu-batu, otomatis kami akan serang balik, dan seperti itu kejadian. Dan banyak video berseliweran di media sosial itu menunjukkan bahwa bukti, dan tidak lepas dari ceramah HRS itu sangat memprovokasi keadaan. Memang seharusnya para kabib harus hengkang dari Nusantara ini, biar Nusantara ini aman, sejahtera, damai, makmur, tanpa mereka yang hanya merongrong negara NKRI Indonesia Raya ini. Pemerintah harus turun tangan untuk tegas, untuk menegasi, karena ormas apapun FPI adalah ormas yang terlarang. Sudah seharusnya dan sudah menjadi kewajiban sebagai pemerintah untuk mengusut, untuk mencimit, untuk mengeluarkan mereka dari NKRI ini, khususnya kabib-kabib yang berada di negeri ini. Kami sebagai masyarakat biasa, kami hanya melihat, kami hanya bisa merasakan, tapi kami pahit, kami getir untuk merasakannya. Karena kabib di Nusantara ini tumbuh dengan kelakuan-kelakuan yang busuk, sementara di sekelilingnya hanya diam. Kami mewakili semua dari pribumi. Tindak tegas untuk FPI, tindak tegas untuk kabib-kabib di Nusantara ini. Karena jelas mereka tidak menghargai Pancasila yang ada di negeri ini. Mereka tidak tunduk dengan Undang-Undang Dasar 45 Indonesia ini. Mereka benar-benar sudah tidak menghargai, dan mereka hanya untuk merongrong, untuk mendoktrin para pribumi di sini. Sekiranya demikian yang bisa saya berikan di video ini. Dengan tayangan ini semoga bermanfaat. Kita sebagai pribumi harus sadar dan paham, harus cerdas. Siapa klan Mbak Alwi? Bubarkan Robitah Alawiyah. NKRI, harga mati Nusantara 1.